Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah serta diridhoi oleh Allah. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kedatangan Imam Al-Mahdi dan Dajjal sudah semakin jelas tanda-tandanya. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, merubah diri kita dari yang semua kita selalu berbuat dosa, kita kurangi atau kita kubur rapat-rapat perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Ingat, orang meninggal itu sakit, apalagi menghadapi sakaratul maut. Untuk itu, apabila kita benar-benar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita tidak akan merasakan sakit. Apalagi bila kita sudah sampai di alam kubur atau kita sudah dikebumikan. Banyak kejadian di alam kubur yang bermacam-macam wujudnya. Ada manusia yang tidak mengenakan baju, mohon maaf, alias telanjang bulat, tidak ada selembar benang pun di badannya. Kemudian juga ada yang hanya mengenakan celana kolor tetapi tidak ada pakaian di atasnya dan tidak beralas kaki. Kemudian ada juga orang yang mengenakan pakaian lengkap dan mempunyai rumah yang sangat bagus, serta penerangan yang cukup dan yang tersedia cukup banyak makanan. Untuk itu, mari kita lihat satu persatu bahwa orang yang telanjang di alam kubur itu merupakan orang-orang yang tidak mengenal Allah ataupun sering mendustakan ayat-ayat Allah dan juga kaum musyrikin serta orang-orang yang bersekutu ataupun mempersekutukan Allah. Tanda ajal yang pertama, kalau orang tersebut yang telanjang itu ketika sakratul mautnya atau meninggalnya pasti mengeluarkan kotoran dan berbau tidak enak. Di samping itu juga mereka dijemput oleh kerajaan jin dan jin yang ketika dia hidupnya, dia suka mengumbar hawa nafsu seperti halnya binatang ataupun hanya mengejar duniawi dan kesenangan belaka. Di sana di alam kubur juga menderita karena di samping raja data juga mendapatkan hukuman yang sangat bertubi-tubi ketika kita telah istilahnya badan tidak kuat lagi, meninggal, didiban lagi, dihukum lagi. Itulah orang yang telanjang bulat. Lalu yang kedua adalah orang yang hanya mengenakan celana dalam atau celana kolor saja. Orang ini semasa hidupnya dia menjalankan sholat hanya sebatas kewajiban ataupun sebatas rutinitas tanpa mendalami apa arti sholat itu sendiri, dan juga tidak memperkenalkan dirinya kepada Allah. Dia menjalankan sholat agar dianggap sebagai orang Islam ataupun sebagai orang yang saleh karena sering menjalankan sholat. Kemudian orang yang ketiga adalah yang memiliki pakaian lengkap dan memiliki rumah serta
penerangan cukup, dan makanan yang lengkap. Orang ini benar-benar bisa bertobat ataupun menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, sebab dia merasa sebagai seorang hamba, dengan cara memperkenalkan diri ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan sholat. Sholat itu dapat merubah tingkah laku kita apabila kita menyadari dari dahulu yang buruk menjadi yang lebih baik lagi, serta membaca Al-Quran dan melaksanakan amalan-amalan dzikir, entah itu dari guru kita ataupun kita sering membaca sholawat. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.